Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan. Ini merupakan part yang kelima, lanjutan dari part pertama sampai keempat yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materinya. Pertama, kita akan mencari banyak batang korek api pada susunan ke-10. Contoh soalnya sebagai berikut. Batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Ini untuk pola pertama, ini untuk pola kedua, dan ini untuk pola ketiga. Jika pola tersebut berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-10 adalah titik-titik batang. Mari kita jawab. Ini saya buat dalam bentuk tabel U1, maksudnya pada pola pertama banyak batangnya berapa? Itu saya sebutkan 6. 6 itu artinya 3 dikali 2. Lalu U2 berarti pola kedua, banyak batangnya ada 9, itu berarti 3 dikali 3. Lalu U3 banyak batangnya ada 12, itu berarti 4 kali 3. Berarti rumus UN-nya sama dengan 3 dikali N ditambah 1. Kenapa N ditambah 1? Karena di situ N-nya adalah 2 nilainya, padahal aslinya N-nya adalah 1. Berarti untuk menjadi 2, maka harus kita tambahkan dengan 1. Jadi, pola pertama itu perkalian. Untuk menjadi 2 berarti N ditambah 1, berarti 1 tambah 1 nanti hasilnya 2, gitu maksudnya. Lalu untuk pola ke-10 berarti U10 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1. Sama dengan 3 kali 11 sama dengan 33. Selanjutnya kita akan mengisi titik-titik agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Contoh soalnya saya ambil dari buku PSE halaman 35 nomor 5. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17, dan ada 3 barisan berikutnya belum diketahui. Mari kita jawab. Saya tulis ulang soalnya. 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17. Nah, ini bertambah 4. Ini bertambah 4. Dan ini bertambah 4, masing-masing nyeling 1 angka. Berarti ke kanannya nanti juga akan bertambah 4, ke atasnya bertambah 4, ini juga 4, ini 4, nanti ke kanannya akan bertambah 4.
Jadi titik-titiknya isinya seperti ini. Angka 16 itu berasal dari 12 ditambah 4. Lalu angka 21 berasal dari 17 ditambah 4. Angka 20 berasal dari 16 ditambah 4. Masih tentang mengisi titik-titik agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 35 nomor 6. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Ini angkanya 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21, titik. Mari kita jawab. Ini saya tulis lagi soalnya 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21. Nah ini bertambah 3. Ini juga bertambah, tapi ini bertambah 5. Ini bertambah 7. Berarti nanti di kanannya bertambah 9. Lalu yang atas bertambah 4. Ini bertambah 6. Ini bertambah 8. Berarti di kanannya nanti bertambah 10. Berarti isi untuk titik-titik tersebut adalah 25 itu berasal dari 16 ditambah 9 dan 31 berasal dari 21 ditambah 10. Selanjutnya masih tentang mengisi titik-titik agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 36 nomor 8. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. 90, 30, 10, lalu ada 3 barisan berikutnya yang belum diketahui. Mari kita jawab. Ini angkanya saya tulis lagi. Nah ini dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Berarti ke kanannya juga dibagi 3. Yang kanannya lagi juga dibagi 3. Dan sama yang paling kanan juga dibagi 3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah ini dapat angka 10/3 karena 10 dibagi 3. Lalu dapat angka 10/9 karena 10/3 dibagi 3. Dapat angka 10/27, 10/9 dibagi 3. Masih tentang mengisi titik-titik agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 36 nomor 9. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Ini angkanya 4, negatif 7, 10, negatif 13, 16, lalu ada 3 bilangan yang belum diketahui angkanya. Mari kita jawab. Saya tulis ulang 4, negatif 7, 10, negatif 13, 16. Ini bertambah 6. Yang ini juga bertambah 6.
berarti ke kanannya juga bertambah 6. Yang ini berkurang 6, berarti nanti yang kanannya juga berkurang 6, dan paling kanan juga berkurang 6. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini negatif 19 berasal dari negatif 13 dikurangi 6. 22 itu berasal dari 16 ditambah 6. Lalu angka negatif 25 berasal dari negatif 19 dikurangi 6. Masih tentang mengisi titik-titik agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Contoh soalnya saya ambil dari buku PSE halaman 36 nomor 10. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Ini A, K, C, titik-titik-titik, E, O, G. Mari kita jawab. Saya tulis ulang soalnya. A, K, C, titik-titik-titik, E, O, G. Nah, ini bertambah 2. Ini juga bertambah 2. Ini juga bertambah 2. Maksudnya habis A kan B, C, berarti bertambah 2. Ini nanti juga akan bertambah 2. Ini bertambah 2. Jadi titik-titiknya berisi huruf. Kenapa M? Habis K, L, M gitu. Masih tentang mengisi titik-titik agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Contoh soalnya saya ambil dari buku PSE halaman 36 nomor 11. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Ini angkanya 1, 3, 4, 7, titik-titik-titik, titik-titik-titik, 29. Mari kita jawab. Saya tulis lagi soalnya 1, 3, 4, 7. Lalu masih saya kosongi. Yang terakhir angkanya 29. Ini ditambah untuk mendapatkan angka berikutnya. Maksudnya 1 ditambah 3 untuk mengisi angka berikutnya, yaitu angka 4. Ini juga ditambah, jadi 3 ditambah 4 untuk mengisi angka berikutnya, yaitu 7. Ini juga ditambah 4 ditambah 7 untuk mengisi angka berikutnya. Nah, urutannya seperti ini. Ini namanya bilangan Fibonacci. 1 ditambah 3 hasilnya 4, itu untuk mengisi bilangan yang ketiga itu. Lalu 3 ditambah 4 hasilnya 7, itu bilangan yang keempat. Lalu yang berikutnya adalah 4 ditambah 7 hasilnya 11. Berikutnya nanti 7 ditambah 11 hasilnya 18. Lalu yang terakhir adalah 11 ditambah 18 hasilnya 29. Saya isikan angkanya di sini. Nah, ini dapat angka 11 itu dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, yaitu 4 ditambah 7. Lalu angka 18 itu berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, yaitu 7 ditambah 11. Hasilnya adalah 18. Nah, ini saya beri keterangan ditambah. Kemudian masih tentang mengisi titik-titik agar membentuk suatu pola barisan bilangan.
Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 36 nomor 12. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Ini 1, 4, 9, 16, titik-titik-titik, 49. Mari kita jawab. Ini angkanya saya tulis ulang 1, 4, 9, 16, lalu saya kosongkan. Yang terakhir adalah 49. Ini adalah 1 kuadrat. Ini 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat. Ini 4 kuadrat. Berarti ini 5 kuadrat. Ini 6 kuadrat. Ini 7 kuadrat. Isi dari titik-titik tersebut adalah 25, yaitu 5 kuadrat. Lalu 36 itu berasal dari 6 kuadrat. Masih tentang mengisi titik-titik agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 36 nomor 13. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Ini angkanya 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. Lalu ada 3 bilangan berikutnya yang belum diketahui. Mari kita jawab. Ini angkanya saya tulis ulang. Ini bertambah 8. Ini juga bertambah 8. Ini juga bertambah 8. Berarti di kanannya juga bertambah 8. Ini juga sama, nanti bertambah 8. Lalu yang atas itu bertambah 7. Ini juga bertambah 7. Ini bertambah 7. Berarti nanti kanannya juga bertambah 7. Nah, ini isi dari titik-titik tersebut. 34 itu berasal dari 26 ditambah 8. Lalu 32 itu berasal dari 25 ditambah 7. Dan 42 itu berarti 34 ditambah 8. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.